Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang bapak di Bandar Lampung dibunuh anak kandungnya gara-gara tersangka menolak diajak korban berangkat ke kebun. Seorang perempuan korban pencabulan di Lampung Selatan menuntut keadilan akibat pelaku belum ditangkap polisi. Kasusnya lebih dari 1 tahun hingga korban melahirkan. Akibat jalan gelap gulita, sebuah minibus rusak menghantam pohon tumbang. Sebuah mobil minibus rusak bagian depannya akibat menghantam pohon tumbang di Jalan Lintas Timur Sumatera, Desa Penawarjo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang pada Sabtu malam. Pengemudi dan penumpang dalam mobil selamat dan tidak terluka. Menurut korban, kejadian bermula saat kendaraannya sedang melaju dari Mesuji menuju Tulang Bawang. Pengemudi tidak melihat di jalan ada pohon besar yang tumbang akibat gelap dan hujan. Akibat kejadian itu, lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera macet panjang. Ya 2 jaman lah, dari jam 6. Apa penyebabnya Pak? Kayu mogok, nah tumbang angin. Dari mana? Dari mana Benil. Oh. Bagaimana Pak harapannya? Ya harapannya biar digarap biar cepat selesai. Siapa namanya Pak? Bandi. Pak Bandi. Ya. Umur 50-an lah. Nggak kelihatan. Gelap. Tahu-taunya? Ya? Tahu-taunya gimana tadi? Tahu-taunya sekitar 10 meter. Tahu-taunya ngerem nggak nyampe. Dari arah mana tadi Mas? Ya? Dari arah mana mau kemana? Dari arah Mesuji mau ke Rijua. Harapannya apa nih Mas dengan pohon ini Mas? Ya? Harapannya apa dengan kondisi pohon seperti ini? Ya mintanya ya ditangani lah, apa ditebangin semua, apa gimana gitu. Harapannya. Pohon yang tumbang ke jalan raya jenis mahoni berukuran besar. Pohon tumbang akibat diterjang angin kencang saat hujan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Kemacetan lalu lintas terurai setelah pohon tumbang dipotong-potong dan disingkirkan oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, polisi, dan tentara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kalau untuk deteksi bencana ada banyak, kita mau lihat dulu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi di akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026. Bencana hidrometeorologi merupakan bencana alam yang disebabkan oleh parameter atmosfer, air, dan lautan berupa hujan ekstrim, angin kencang, banjir, dan puting beliung. Kesiapsiagaan BPBD diantaranya dengan berencana melakukan langkah mitigasi berupa menjalankan teknologi modifikasi cuaca atau TMC yang kini dimiliki oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Teknologi itu mampu memindahkan awan hujan di darat ke laut. Dengan teknologi modifikasi cuaca itu, diharap bencana banjir di permukiman dapat diminimalisir. Salah satu ikhtiar kita adalah pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca yang akhir-akhir ini banyak digunakan di beberapa provinsi yang sudah lebih dulu dilanda banjir. Kita sudah merasakan manfaat dari OMC ini pada awal tahun 2025. Kita terjadi banjir besar di beberapa kabupaten dan kota. Dengan melakukan OMC selama 5 hari, kita bisa meminimalisir dampak yang luas dari bencana tersebut. Dan kita melihat potensi yang besar terhadap bencana hidrometeorologi di akhir tahun dan awal tahun ini. Kita sudah bersurat ke BNPB untuk minta fasilitas operasi modifikasi cuaca ketika ada curah hujan yang sudah di atas normal dan
kejadian banjir sudah di beberapa wilayah kabupaten kota. Pelaksanaan teknologi modifikasi hujan pernah dilakukan di Lampung pada awal tahun 2025 saat penanganan banjir bandang di Bandar Lampung yang menelan 8 korban jiwa dan merusak ribuan rumah dan pabrik hingga komplek pergudangan. Petugas BNPB mengerahkan 1 pesawat kecil untuk mengangkut 1 ton garam bubuk NaCl. Garam bubuk itu kemudian ditaburkan di awan di atas daerah yang dilanda banjir. Tujuan modifikasi cuaca yakni memindahkan hujan di darat ke laut. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kalimat yang sering disematkan oleh masyarakat, apa-apa damkar, memang benar adanya. Di antaranya dilakukan seorang pegawai minimarket di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, yang meminta bantuan petugas damkar untuk melepaskan kunci roda sepeda motornya. Pelapor bernama Ajis. Ia mendatangkan petugas damkar di tempat kerjanya akibat kunci cakram roda depannya tidak bisa dibuka. Pelepasan kunci cakram cukup rumit. Petugas awalnya melepas roda depan motor dan kunci cakram dibuka dengan cara dipotong menggunakan mesin gerinda. Jadi kejadiannya bermula ketika Bapak Samalwi Abdul Aziz atau yang sering disapa Aziz yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Ireng Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro akan menggunakan sepeda motor miliknya. Namun pada saat hendak akan membuka gembok pada cakram roda depan motornya, kunci yang seharusnya digunakan tidak berfungsi sehingga gembok tidak dapat dibuka. Setelah mendapatkan laporan, kami menggunakan unit rescue 04 beserta 3 personil segera ke lokasi kejadian. Kami tiba di lokasi dan segera melakukan upaya guna membuka gembok pada cakram roda depan motor tersebut. Proses membuka gembok tersebut memerlukan waktu kurang lebih selama 45 menit dan pada pukul 18:33 waktu Indonesia Barat, gembok berhasil dibuka dan roda kembali dipasangkan ke sepeda motor. Meski permintaan pelapor ditindaklanjuti petugas damkar, namun seharusnya masyarakat lebih paham dengan tugas utama petugas pemadam kebakaran. Yang harus diingat adalah tidak semua masalah ujung-ujungnya bisa diselesaikan petugas damkar. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi ini. Saya Ade Anissa beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.